Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan-kesimpulan dari materi dari 3 materi, yaitu pertama ada masalah atau penyebab dan kebijakan sistem dalam pengembangan proyek sistem informasi. Kemudian yang kedua yaitu membuat aktivitas kerja. Selanjutnya yang ketiga yaitu membuat estimasi anggaran proyek. Kebijakan sistem dilakukan dalam upaya untuk meraih kesempatan yang tidak terdapat pada sistem yang lama. Ini sistem yang lama itu memiliki kelemahan atau kekurangan. Juga partisipasi dan keterlibatan manajemen masih diharapkan untuk keberhasilan sistem yang akan dikembangkan dengan dibentuknya tim komite pengarah atau tim penasihat yang terdiri dari wakil-wakil pimpinan dari masing-masing departemen pemakai sistem atau manajer divisi, di mana yang diketuai oleh direktur utama. Selanjutnya adapun tugas dari tim pengarah atau tim penasihat, yaitu pertama itu mengkaji, menyetujui, merekomendasikan yang berhubungan dengan perencanaan sistem. Yang kedua itu mengkoordinir pelaksanaan sistem sesuai dengan rencana. Yang ketiga itu mengawasi kemajuan proyek-proyek sistem. Yang keempat ada selanjutnya yaitu tentang perencanaan proyek dan aktivitas kerja. Nah, ada 3 proses utama dalam perencanaan proyek. Yang pertama itu ada merencanakan proyek-proyek sistem, di mana dalam merencanakan proyek-proyek sistem ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu mengkaji tujuan, perencanaan strategi dan taktik perusahaan. Yang kedua itu mengidentifikasi proyek-proyek sistem. Ketiga, menetapkan sasaran proyek-proyek sistem. Keempat, menetapkan kendala. Kelima, menentukan prioritas proyek-proyek sistem. Kemudian membuat laporan perencanaan sistem, dan yang terakhir meminta persetujuan manajemen. Yang kedua ini ada mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Meliputi itu pertama ada menunjuk tim analis. Menunjuk tim analis ini bisa berasal dari departemen pengembangan yang ada atau juga bisa dari luar perusahaan, yaitu konsultan. Kemudian mengumumkan proyek pengembangan sistem. Yang ketiga ini atau yang terakhir mengidentifikasikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan, yaitu melakukan studi untuk mencari alternatif pemecahan terbaik yang paling layak untuk dikembangkan. Dan proses ketiga ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu mengidentifikasi kembali ruang lingkup dan sasaran proyek. Kemudian melakukan studi kelayakan, terus menilai kelayakan proyek sistem, membuat usulan proyek sistem, dan terakhir meminta persetujuan manajemen. Selanjutnya ada membuat aktivitas kerja. Dalam membuat aktivitas kerja ini saya menggunakan diagram WBS atau diagram work plan structure, di mana struktur dalam WBS ini mendefinisikan tugas-tugas yang dapat diselesaikan secara terpisah dari tugas-tugas yang lain, memudahkan alokasi sumber daya, penyerahan tanggung jawab, pengukuran dan pengendalian proyek. Pembagian tugas ini menjadi beberapa subtugas yang lebih kecil, hingga ini akan lebih memudahkan untuk mengestimasikan waktu dalam pengerjaannya. Dengan memanfaatkan daftar aktivitas pada diagram WBS ini akan dapat diperkirakan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan per aktivitas atau setiap kegiatan yang ada pada daftar WBS. Perkiraan yang biasa dilakukan ini dengan mempertimbangkan beberapa hal.
Beberapa model pendekatan untuk menghitung perkiraan waktu yang diperlukan. Pertama, itu ada most optimistic, merupakan waktu ideal untuk menyelesaikan pekerjaan yang diasumsikan semuanya berjalan dengan lancar dan sempurna. Kemudian, yang kedua itu ada most likely, merupakan waktu yang dibutuhkan pada kondisi normal. Kemudian yang ketiga itu ada most pessimistic, merupakan waktu yang dibutuhkan ketika keadaan paling sulit terjadi. Selanjutnya yaitu ada beberapa hal penyusunan dalam work breakdown structure. Pertama, itu ada penggambaran program sebagai ringkasan dari bagian-bagian yang kecil. Kedua, itu ada pembuatan perencanaan. Ketiga, yaitu pembuatan network dan perencanaan pengawasan. Keempat, pembagian tanggung jawab. Dan kelima, yang terakhir, penggunaan work breakdown structure ini dapat memungkinkan bagian-bagian proyek yang kecil terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya itu ada estimasi anggaran proyek sistem informasi. Nah, dalam estimasi biaya ini ada dua jenis biaya. Yang pertama itu ada biaya langsung, mana biaya langsung ini merupakan biaya yang berkaitan langsung dengan suatu proyek sehingga dapat ditelusuri. Yang ini seperti gaji karyawan dan pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh proyek. Kemudian ada biaya tak langsung. Nah, biaya tak langsung ini biaya yang berkaitan dengan suatu proyek, namun tidak dapat ditelusuri secara tepat. Ini seperti tagihan biaya listrik atau biaya sewa gedung untuk keperluan suatu proyek. Nah, di dalam estimasi anggaran proyek sistem informasi ini ada estimasi biaya kegiatan. Estimasi kegiatan itu ada dua, yaitu ada 2 poin, yaitu perkiraan kuantitatif biaya sumber daya untuk menyelesaikan kegiatan proyek. Kemudian yang kedua itu membuat ikhtisar biaya dan jabarannya. Selanjutnya itu ada detail pendukung. Detail pendukung ini ada cakupan proyek dan penjelasannya, kemudian ada dasar-dasar estimasi, kemudian dokumentasi, asumsi, dan kendala. Ketiga itu ada rencana manajemen biaya, yaitu menyatakan bagaimana rencana biaya akan dikelola. Kemudian terakhir ada berbagai perubahan yang diminta oleh pihak klien. Menyusun anggaran biaya. Menyusun anggaran biayanya ada pertama itu persyaratan cakupan proyek, kedua diagram work breakdown dan penjelasannya, kemudian estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya, kemudian ada jadwal proyek, yang mana jadwal proyek ini digunakan untuk melakukan agregasi biaya pada setiap periode. Kemudian ada kalender sumber daya, dan terakhir ada kontrak yang berkaitan dengan prosedur atau produk atau hasil apa saja yang telah dibeli selama proyek berjalan dan rincian biayanya. Dari proses menyusun anggaran biaya ini, kita mendapatkan hasil, yaitu satu, patokan biaya, kedua kebutuhan pendanaan proyek, dan ketiga itu ada rencana manajemen yang sudah dimutakhirkan. Demikianlah materi yang sudah saya jelaskan dari ketiga. Semoga ketiga materi tadi memberikan manfaat dan juga memberikan bantuan bagi teman-teman yang membutuhkan materi tersebut. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari dalam video ini, saya mohon maaf dan berikan pembenarannya di dalam komentar video ya.
Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.